Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul The Call tahun 2013 dan disutradarai oleh Brad Anderson, menceritakan tentang operator 911 yang berusaha menyelamatkan korban penculikan dari si copet pencinta wanita berambut pirang. Penasaran sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berlatar di negara California yang menjadi negara terpenting karena memiliki industri pertanian yang menghasilkan paling tinggi di antara semua negara Amerika. Dan saking besar pengaruhnya negara ini, semakin besar juga tindak kejahatan yang terjadi, sehingga hampir setiap jam, menit, bahkan per detiknya pun para operator 911 ini disibukkan dengan berbagai macam panggilan telepon dari warga sipil yang mengalami tindak kejahatan. Seperti pemeran utama kita yang bernama Jordan ini baru saja mendapatkan telepon dari salah satu korban yang bernama Lia. Ini pun mengatakan kalau saat ini ada seseorang yang berusaha masuk ke rumahnya. Mendengar hal itu, Jordan pun menyarankannya untuk bersembunyi di dalam kamar. Tak menemukan keberadaan Lea, si penjahat yang melihat jendela terbuka ini langsung mendatanginya pun hanya melihat kedua sendal jepitnya, sehingga si penjahat yang berpikir kalau si Lea itu berhasil kabur pun langsung memburunya. Tapi sialnya kawan, Lea yang tadinya berhasil mengelabui si penjahat pun akhirnya mengetahui keberadaannya gara-gara suara dering telepon balik dari Jordan yang tadi sempat terputus. Jordan yang berusaha memperingatkan kepada si penjahat itu untuk tak melanjutkan tindakan tersebut pun justru mengatakan, keesokan paginya saat Jordan baru saja ingin memulai pekerjaannya, tiba-tiba saja melihat pemberitaan tentang penemuan mayat seorang wanita yang bernama Lea itu dengan kondisi yang sangat amat mengenaskan tanpa selai benang pun di tubuhnya. Mengetahui hal itu, Jordan yang merasa bersalah dengan kejadian tersebut pun langsung mengasingkan dirinya. Kemudian diikuti dengan kedatangan polisi sekaligus pacar dari Jordan yang bernama Paul ini mencoba untuk menenangkannya dan mengatakan kalau semua kejadian yang menimpa wanita itu bukan karena kesalahannya, melainkan ketidakpedulian orang tuanya yang tega meninggalkannya di rumah seorang diri. 6 bulan berlalu, kita diperlihatkan dengan Jordan yang sudah beralih jabatan menjadi seorang infrastruktur operator 911 ini mengajarkan kepada pesertanya bagaimana menjadi operator yang cerdas dalam menanggapi sebuah masalah para warga sipil dari berbagai macam yang dihadapinya. Sementara di tempat lain, kita kembali diperkenalkan dengan Casey bersama temannya bernama Laura ini sedang menikmati makanannya. Lalu tiba-tiba saja Laura yang mendapat telepon dari ibunya meminta untuk menjemputnya. Sekarang pun langsung bergegas meninggalkan Casey seorang diri. Tak nyaman nongkrong seorang diri, Casey yang memutuskan untuk pulang ke rumahnya pun bergegas menuju ke parkir mobil ini sambil menelpon ibunya untuk meminta izin mengantarkan handphone milik Laura yang tertinggal pun dikagetkan dengan mobil yang nyaris saja menabraknya dan sempat membuat Casey marah atas kecerobohan orang tersebut. Lalu saat ingin mengambil handphonenya,
Tersadar dari pingsannya, Casey yang panik bukan kepalang pun berusaha membuka bagasi mobil ini. Tapi sialnya usahanya sia-sia. Lalu merasakan handphone milik Laura yang bergetar ini, langsung mengambilnya. Untuk menelpon 911 pun direspon dengan cepat dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya, sehingga membuat si operator baru yang bernama Tuti ini juga ikut panik bukan kepalang pun dilihat oleh Jordan bersama peserta didiknya. Tuti yang berusaha menenangkan Casey langsung melacak di mana sekarang ia berada pun tak mendapatkan lokasinya, karena handphone Laura yang dipakai Casey ini tak menggunakan chip sehingga sulit melacak keberadaannya. Mendengar hal itu, Casey yang semakin panik bukan kepalang pun kembali membuatnya histeris ketakutan. Casey? My name is Jordan. I'm here to help you, Casey, okay? Jordan yang masih dengan rasa traumanya terpaksa harus menggantikan Tuti untuk membantu Casey keluar dari masalah yang kini dialaminya pun langsung menenangkannya. Kemudian diikuti dengan atasannya yang bernama Acilima ini pun meyakinkan Jordan kalau ia bisa melakukan pekerjaan seperti dulu lagi. Yes, we have it in order for us to help you. Now can you do that? Good girl. Di sini Jordan yang memiliki rasa sosial tinggi pun merasa terpanggil untuk menyelamatkan Casey. Kemudian memintanya untuk menjelaskan ciri-ciri dari pelaku tersebut pun langsung melaporkannya ke semua unit yang bertugas di lapangan. Tapi sayangnya lokasi Casey yang belum bisa ditemukan itu membuat Jordan kebingungan, sehingga kembali meminta Casey melaporkan keberadaannya. Sekarang pun mengatakan kalau dirinya merasa berada di jalan bebas hambatan. Mendengar hal itu, Jordan pun langsung melacak keberadaan Casey ini menggunakan menara pemancar di setiap jalan bebas hambatan yang ada. Can you see the tail? Karena belum bisa menemukan lokasi keberadaan Casey, Jordan langsung memintanya untuk merusak lampu mobil tersebut pun berhasil tanpa diketahui oleh si penculik itu. Lalu kembali memintanya untuk melambaikan tangannya keluar pun mendapatkan titik terang, yang dimana salah satu pengguna jalan melaporkan ke 911 melihat adanya seseorang yang terjebak di dalam bagasi mobil pun diminta oleh operator yang bernama Mamat ini untuk menyebutkan plat nomor mobil tersebut. Tapi sialnya diketahui mobil yang digunakan oleh si penculik itu adalah curian. Saat si pelapor ingin melihat lebih dekat, ciri-ciri si penculik tersebut pun diketahui olehnya, sehingga menggagalkan penyelamatan kali ini pun langsung keluar jalur agar tak diketahui identitasnya. Tapi beruntungnya si pelapor tersebut sempat melaporkan jalur yang dilalui oleh si penculik itu pun langsung menginformasikan kepada unit yang bertugas untuk mengarah ke jalur tersebut. Okay, here's the tail and tell me what you see. Sadar rencana tadi gagal, kini Jordan meminta Casey untuk mencari apapun di dalam bagasi tersebut pun menemukan kaleng cat. Lalu kembali memintanya membuka dan menumpahkan cat tersebut pun berjalan sesuai rencana. Kemudian Jordan pun menginformasikan kembali kepada unit yang bertugas untuk mencari mobil sedan berwarna merah terdapat cat putih di belakangnya ini berhenti di persimpangan lampu merah. Dan sialnya kawan, cara tersebut kembali gagal saat salah satu pengendara, kita panggil aja dia Paman Nurdin, yang melihat tumpahan cat itu pun melaporkannya kepada si penculik ini. Si penculik yang panik langsung menancap gas mobilnya mencari tempat teraman untuk mengecek apa yang dikatakan oleh Paman Nurdin tadi pun benar adanya, sehingga si penculik yang marah kepada Casey ini pun mengancam akan menghabisinya. Lalu karena tak ingin kejadian itu terulang lagi, ia pun langsung mengambil obat bius miliknya. Tapi sialnya Paman Nurdin yang masih mengikutinya pun membuatnya si penculik ini panik bukan kepalang dan mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Mendengar hal itu, Paman Nurdin pun langsung meninggalkannya. Akan tetapi rasa curiga yang terus menghantuinya pun langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib. Lalu tiba-tiba
Paman Nurdin yang berusaha melakukan perlawanan terpaksa harus ikut menjadi korban kebrutalan si penculik ini pun tanpa membuang-buang waktu lagi langsung bergegas meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, polisi udara yang mendapatkan lokasi mobil yang dibawa si penculik tadi pun diikuti dengan kedatangan polisi darat yang langsung melakukan penyergapan. Namun sayangnya tak menemukan siapapun selain ceceran saus Paman Nurdin tadi. Lalu Paul pun langsung meminta tim forensik untuk mencari sidik jari dari si penculik itu pun akhirnya mengetahui dengan jelas pelaku tersebut bernama Michael Foster. Sementara di sini, Casey yang baru tersadar dari pingsannya terkenyut melihat keberadaan Paman Nurdin sudah tewas pun melaporkannya kepada Jordan. Mendengar Casey yang kepanikannya semakin menjadi-jadi, Jordan yang terus saja menenangkannya sambil meminta Casey untuk mengambil dompet Paman Nurdin untuk mencari tahu siapa dan mobil apa yang digunakannya pun akhirnya mendapatkan identitasnya. Kemudian kembali melaporkannya kepada unit yang bertugas kalau mobil Lincoln Town yang dipakai oleh si penculik Michael itu berwarna hitam. Namun belum bisa mengetahui kemana si penculik Michael itu membawanya pun kini berada di area pom bensin. Dan beruntungnya Casey yang mengetahui keberadaannya saat ini memberitahukannya kepada Jordan. Di tengah kepanikannya, Casey yang melihat pintu rahasia mobil ini pun langsung membukanya tanpa diketahui oleh Michael yang masih sibuk mengisi bahan bakar pun langsung berteriak meminta pertolongan. Mendengar hal itu, si Abah yang melihat pergerakan Casey pun berusaha untuk menolongnya. Tapi sialnya kawan, si Michael yang sudah gelap mata ini langsung menyiramkan bahan bakar kepadanya pun tanpa basa-basi membakarnya hidup-hidup. Beruntungnya kawan, kejadian pembakaran itu dilaporkan oleh seseorang yang menyebutkan ciri-ciri dan mobil yang juga digunakan oleh Michael. Lalu Acilima meminta si Mamat ini untuk melacak lokasi pom bensin tersebut. Sementara di sini Paul dan timnya yang mengetahui alamat rumah Michael pun langsung melakukan penggerbekan. Tapi sialnya hanya menemukan istri dan kedua anaknya. Dan salah satu anggota Paul yang menemukan foto mirip dengan Casey pun langsung menanyakan kepada istri dari Michael ini sulit untuk diajak kerjasama karena tak percaya suaminya melakukan kejahatan tersebut. Sehingga Paul pun langsung meminta Jordan untuk melacak plat kendaraan yang ada di foto ini pun mendapatkan jawaban bernama Melinda Foster yang sudah meninggoy dan juga alamat tempat tinggalnya dulu. Mengetahui hal itu, Paul dan timnya pun langsung bergegas menuju ke tempat tersebut. Kini kita kembali lagi dengan Michael yang baru saja sampai di tempat persembunyiannya pun langsung mengeluarkan Casey dari dalam mobilnya. Dan sialnya kawan, ia menemukan handphone yang digunakan Casey ini masih terhubung dengan Jordan pun mendengar kepanikan dari Casey itu. Di sini Jordan mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah mengantongi identitasnya dan meminta untuk segera menyerahkan diri serta melepaskan Casey. Akan tetapi Michael yang tak mau melakukannya pun mengatakan kalau ini sudah terlanjur ia lakukan pun seketika membuat Jordan teringat jelas perkataan itu sama persis dengan kata-kata terakhir dari pelaku yang menculik Leah waktu itu, sehingga bisa ia simpulkan Michael juga pelaku dari kejahatan tersebut. Singkat cerita, sampailah Paul dan timnya di tempat yang diarahkan oleh Jordan tadi. Tapi sayangnya tak menemukan keberadaan Casey, Michael dan mobil yang dikendarainya. Mendengar hal itu, Jordan yang kembali merasa bersalah ini diikuti dengan kedatangan Acilima yang mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau Jordan sudah melakukannya dengan baik pun memintanya segera pulang untuk istirahat karena menurut Acilima itu sudah bukan tanggung jawabnya lagi.
Kini kita kembali lagi dengan Michael yang masih bersama Casey ini mulai melucuti bajunya. Lalu entah apa yang ingin dilakukan olehnya, dengan mesra menyisir rambut pirang Casey ini pun langsung menyemprotkan hairspray ke wajahnya ini merintih kesakitan. Sehingga dengan mudah Casey pergi dari tempat ini. Namun sialnya kawan, bukan jalan keluar yang ia temukan, tapi justru melihat hal yang membuatnya histeris ketakutan pun kembali tertangkap oleh Michael. Sementara di sini Jordan yang bukannya pulang untuk istirahat justru masih berada di depan meja kerjanya untuk mencari petunjuk dari rekaman tadi. Tak mendapatkan petunjuk apapun, Jordan yang terus dihantui rasa bersalah pun memutuskan mendatangi lokasi terakhir keberadaan Casey untuk menyelidiki apakah ada petunjuk yang bisa ia dapat di tempat tersebut. Pun akhirnya sampai di tujuan, dan tanpa membuang-buang waktu lagi Jordan pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah ini. Saat berada di dalam, Jordan tak menemukan petunjuk apapun selain album foto wanita yang kita ketahui kakak dari Michael bernama Melinda ini sepertinya tewas karena sakit ya kawan. Akan tetapi Jordan yang belum mengetahui kalau itu adalah kakaknya Michael pun menganggapnya tak penting langsung keluar dari dalam rumah ini. Lalu saat ingin bergegas pergi, ia mendengar dentingan yang sama dengan suara rekam tadi pun mencari di mana suara itu berasal. Mulai menemukan titik terang, Jordan yang kembali menemukan handphone rusak ini juga menemukan pintu yang sepertinya bangkar ruang bawah tanah ini. Langsung menemukannya pun semakin membuat Jordan penasaran, dan tanpa membuang-buang waktu lagi langsung menuruni tangga ruang bawah tanah ini untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Tanpa rasa takut sedikit pun Jordan semakin jauh masuk ke dalam ruang bawah tanah ini. Kemudian dikagetkan dengan suara batuk seseorang yang ternyata adalah Michael. Itu pun langsung mencari tempat persembunyian. Tapi sialnya kawan, ruangan yang dimasuki oleh Jordan ini diikuti dengan kedatangan Michael juga. Lalu melihatnya yang dengan muka pengnya ini mendekati patung berambut pirang itu pun langsung mengambilnya. Dan betapa terkejutnya Jordan saat melihat rambut dari patung ini asli rambut manusia pun semakin membuatnya panik bukan kepalang. Di sini Mimin sudah paham kawan kalau Michael ini belum bisa terima atas kepergian kakaknya yang bernama Melinda Foster itu, sehingga saking besar kecintanya tersebut membuatnya terobsesi kepada siapa saja wanita yang mempunyai rambut pirang untuk dijadikan bahan melepas kerinduannya. Lalu tiba-tiba untung saja kawan, kedatangan Jordan ini langsung menghentikan Michael yang nyaris saja menguliti Casey hidup-hidup pun tanpa membuang-buang waktu lagi melepaskan ikatannya. Tapi sialnya Michael yang langsung menyerang Jordan ini pun berusaha melakukan perlawanan. Namun sungguh sayang kawan, ia tak mampu menghadapi Michael, seorang diri pun ingin menghabisinya. Lalu tiba-tiba Michael yang semakin marah langsung memburu mereka yang bergegas keluar dari dalam bangka ini. Namun sialnya pergerakan mereka yang lambat justru membuat Jordan tertangkap pun berhasil melepaskan dirinya. Lalu saat ingin mengejar Jordan, tiba-tiba langsung diserang oleh Casey dengan menancapkan gunting di badannya pun.
Melihat Michael yang sudah tak berdaya, Jordan pun bergegas menelpon 911. Namun justru dilarang oleh Casey yang ternyata ingin meninggalkan Michael dengan membuat laporan palsu kalau Casey ditemukan oleh Jordan saat melarikan diri ke dalam hutan, sehingga bisa dipastikan polisi yang tak menemukan keberadaan Michael nanti menganggapnya menghilang. Namun kenyataannya terikat dan membusuk di dalam bunker ini, dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.